guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau berbagi share koleksi gua Tommy Tech dan Tomix untuk scale 1:150. Nah, ini sebenarnya gua mulai koleksi dari tahun lalu. Awalnya itu pengen punya background untuk SHF Ultraman gitu, karena gua termasuk yang seneng banget sebenarnya ngelihat Ultraman punya background kotak gitu. Gue amazed banget sama aslinya gitu, cuma karena punya SHF-nya jadi pengen punya miniaturnya lah buat foto-foto biar lebih asik. Agak beracun juga sih dan agak nekat awalnya karena tahu harganya agak lumayan, cuma ternyata nyicil dikit-dikit jadinya lumayan banyak nih. Ini sampai Februari akhir 2020 sebanyak ini. Kita bahas satu-satu ya, karena dulu gue coba review masing-masing itu akhirnya nggak ke-upload. Oke, kita mulai. Nah, yang ini adalah Tommy Tech Japanese Restaurant. Ini ada dua versi sebenarnya. Ini adalah tipe yang Japanese Restaurant. Yang satu lagi juga ada Japanese Restaurant. Bukan Japanese Restaurant, tapi tipikalnya restoran juga sebelahnya, yaitu Robinson ya kalau nggak salah. Bukan supermarket atau apa ya itu. Ini detailnya oke juga karena isinya itu waktu itu gue pasangin satu-satu tuh kursi di dalamnya dan ada parkiran mobil juga di bawahnya. Nah, yang ini adalah sama tipe lainnya, bisa dilihat ya kemiripannya sama. Dalamnya juga ada kursi, detailnya oke. Yang ini adalah tipikal Tomix. Ini oke banget sih detailnya, cuma bedanya Tomix dan Tommy Tech itu Tomix itu nggak lebih detail dari Tommy Tech ya. Tomix itu lebih simple, dalamnya juga kosong melompong gitu dan detailsnya lebih kurang sih. Ini juga gua warnain, gua cat tuh jalannya, walaupun ada pakai stikernya sih dari sananya. Ini juga kelihatan Tomix, kelihatan lebih simple ya dari Tommy Tech. Gue cuma dikasih stiker doang buat nempel kayak gitu, nggak terlalu detail. Ini Tomix juga. Ini satu set dapat 3. Detailsnya dari luar lumayan, tapi lihat isinya tuh ya kopong banget gitu. Buat pelengkap oke sih, dan harganya juga cuma berapa ya, 200 ribuan, murah ini. Terus ini diorama coffee. Ini dapat 2 sebenarnya, ini satu lagi. Ini kepake banget kalau bikin posisinya tuh di sudut gitu, soalnya memang posisinya buat sudut diorama gitu. Kepake banget dan harganya juga 200 ribuan. Yang ini keluaran Tommy Tech, harganya sekitar 300 ribuan deh. Ini oke sih detailsnya, lihat paintingnya di dalam jendelanya tuh. Sorry kalau agak ngeblur ya. Iya, walaupun ada gampang copotnya sebenarnya jendela-jendelanya itu. Dan ini ada kayak garasi gitu buat naruh mobil. Agak susah ngerakitnya karena nggak snap fit, jadi gua lem permanen ini. Dan berikutnya ini yang oke sih, karena dari aslinya kan ada ya 7-Eleven ini, dan detailnya di dalamnya itu kita pasangin stiker. Nih coba gua angkat dikit ya, dalamnya juga gua isi orang keluaran Tommy Tech. Ini gedung 7-Eleven-nya dari Tomix. Itu semua stiker, bisa dibuka sih, cuma repot takut patah. Oke, gua taruh dulu. Oh ya, ininya gua cat nih pinggirannya, gua pilok karena aslinya tuh putih, nggak real. Dan ini adalah keluaran Tommy Tech, ada 2 versi juga. Ini salah satunya, nanti gua liatin yang versi lainnya. Ini minimarket gitu ya, bisa dilihat nih, ada lucu deh, kayak troli gitu. Terbalik ini kayaknya. Ya aslinya gini, troli. Detailsnya oke banget, cuma ya nggak semenarik yang lain kalau kata gue, cuma buat pelengkap. Harganya 300 ribuan. Ini keluaran Tomix, ini sekitar 400 ribuan deh. Aduh, rinse nama. Ini gue taruh orang-orangan keluaran Tommy Tech biar kayak asli aja gitu. Ini keluaran Tomix juga, aslinya lebih gede lagi dari ini sebenarnya. Ini gue kecilin, jadi bisa dikurangin tiap lantainya. Dan stikernya ini juga bisa ditempel. Kalau ini additional gue beli lagi karena bagian atas tuh kayaknya oke banget kalau dilengkapin. Ini sutet yang pernah gue review. Ini gue kecilin juga, dan ini nggak usah dianggap karena ini cuma buat biar seger aja ruangan.
nggak penting banget ya. Oke, berikutnya ini keluaran Tomix juga. Ini sebenarnya dua Tomix yang paling oke yang kalau kata gue, walaupun nempel stikernya agak pusing juga. Itu kaca di jendela gue pasang loh stiker masing-masing, capek banget. Atapnya itu yang paling menarik kalau kata gue, kayak adegan-adegan Kamen Rider kan suka ada yang di atap tuh ya. Ini kayak gini nih, oke banget sebenarnya. Saya nggak ada figur rider sekecil ini ya. Ya susah juga artikulasinya kayak gimana ya lihat sini. Lihat detailnya oke banget kan. Ini gue liatin lagi stikernya yang gue tempelin satu-satu. Agak lama banget nempelin karena kecil dan harus digunting, bukan dicopot aja tinggal pakai kuku gitu, karena harus digunting sesuai ukuran jendelanya. Oke, next ini ya masih Tomix juga. Bisa dilihat nih kopong banget, sayang banget tiap lantai itu nggak ada lantainya, kosong gini. Biasanya gua foto agak jauh aja biar nggak terlalu kelihatan. Ini cuma 200 ribuan ya. Yang dua sebelumnya itu, sorry gue lupa bilang, masing-masing 500 ribuan deh kalau nggak salah. Yang ini Tomitech 360 ribu nih gue ingat, soalnya agak lama mikirnya karena nggak, sebenarnya gedungnya bagus detail tapi ya warnanya nggak cerah gitu loh. Tapi atapnya lihat deh, itu keren banget detailsnya, keren. Nah next ini adalah yang gue bilang tadi, yang versi lain supermarket. Ini Bankokuya Store, apalah itu. Ini nih yang versi lainnya, bisa dibilang mirip ya, cuma beda stiker paling. Ini yang tadi udah gue bahas, apalagi ya overall itu sih oke nggak sih menurut kalian? Kalau kata gue sih ini oke banget buat foto-foto. Kalian bisa geser-geser aja kalau ada sudut-sudut angle yang kalian mau. Ini adalah miniatur mobil, gue beli di Artland, sebenarnya cuma 15.000 sih satunya, buat aksesoris aja. Misalnya sih gue tambahin pohon, cuma nggak gue masukin review. Ini gue dapat bonus dari sellernya, kalau itu gue beli 3-4 biji gitu, dia ngasihin tangga ini buat nyebrang gini, oke banget ini. Terus gue taruh orang-orangan yang Tomitech kayak tadi. Ini ngerakitnya agak-agak nyusahin karena kembali nggak snap fit, jadi harus ya bisa-bisanya aja ngelem dengan rapi gitu deh. Apalagi ya gitulah, gue senang banget koleksi ini, semoga bisa nambah terus koleksinya. Kalaupun sampai ada yang kejual, gue harus beli lagi. Nah berikutnya coba gue taruh SHF untuk Ultraman Taro ya. Ini buat ngasih gambaran ke kalian aja. Size wise ini cukup masuk buat gue sih, daripada kita harus ngeprint background mulu atau pakai TV gitu ya. Kadang kan kita butuh objek di depan buat ngasih kesan bahwa ini tuh real gitu di depan objeknya. Buat foto-foto sih nambah mumpuni kalau kata gue sih. Oke. Nah biasanya gue turunin kamera agak bawah dikit gitu ya, biar kelihatan kayak di filmnya, sudut-sudut kayak gini atau kayak gini gitu ya. Gimana kebutuhan aja sih, cocok-cocokan ya. Masing-masing pasti punya cara sendiri buat ngambil foto. Lihat kalau rame gini ya gimana-mana, kayak kalau rame koleksi kayak gini banyak, enak ya fotonya jadi kelihatan rame. Ini kadang bisa gue geser aja gitu sesuai kebutuhan. Ambil dari sini, dari bawah, kayak semakin bawah tuh semakin real gitu. Dari atas jarang sih gue ngambil foto untuk yang kayak gini, karena jarang juga kan di filmnya ngambil scene dari atas tuh ya, kecuali kalau yang pakai CGI gitu ya. Ini gue kasih lampu info aja dikit nih, gue pakai lampu Xiaomi light strip ya. Kadang males bikin background lagi, kasih gini aja kayak aura foto gitu. Oke, overall itu sih yang pengen gue share. Silahkan kalian jika ada yang mau nanya, silahkan taruh di komen, atau bisa cek foto-foto lainnya di IG gue VUNDEE. Ini gue dapetnya hampir semuanya di satu seller sih, di marketplace. Jadi nggak termasuk yang masih bisa ditemuin lah kalau tipe-tipe yang udah gue beli ini.
banyak sih gue lihat teman-teman di luar sana yang di Jepang terutama ya, ya karena produksinya dari Jepang ya. Ini banyak yang unik-unik kayak nuklir kayak gitu, tempat nuklir, pembuatan pabrik apa gitu. Tipikal lainnya. Kapan-kapan pengen sih ke Jepang cuma buat nyari ginian doang. Oke, itu aja. Thank you yang udah mau nonton. Klik subscribe kalau mau info lagi lebih lanjut seperti ini. Fandi signing out. Thank you and bye bye. No, I'll be there. No,